semua pemimpin-pemimpin di Indonesia tidak ada satupun yang jelek. Semuanya baik. Dan jikalau hari ini, bagaimana dengan Pak Jokowi? Pemimpin Indonesia siapapun, bukan Pak Jokowi saja, pasti akan berhadapan dengan situasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Semoga sehat selalu. Dan di saat ini merupakan saat yang berbahagia. Sudah hadir bersama kita seorang tokoh, hadir di politik, hadir di dunia seni, hadir di dunia kebudayaan. Dialah yang sering saya sebut dengan panggilan akrab Abah Elang Mangkubumi. Terima kasih Bang Iksan. Abah ini juga punya padepokan loh. Dan banyak tokoh hadir di tempat Abah. Lumayan lah. Dan selalu mewacanakan diskusi-diskusi kritis dengan berbagai topik di tempat Abah. Benar ya Pak? Kadang-kadang sesekali Bang Iksan. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, selama lama ini nggak ketemu Abah nih. Alhamdulillah sehat Abah. Pandemi secara tidak langsung mewajibkan kita untuk banyak di rumah Bang Iksan. Betul Pak. Itu sisi positifnya, banyak waktu kita untuk keluarga. Iya. Banyak waktu untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Kembali ke hutan, bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, sahabat Banten Podcast, kita akan bicara tentang kebangsaan. Satu tema yang tinggi ini, mewah, menggelegar gitu kan, di tengah situasi persoalan bangsa yang rumit. Ada korupsi, nepotisme, integritas yang tidak pernah teruji. Kita langsung coba mengkonfirmasi ke Abah. Bah, jadi sekarang pemahaman kebangsaan itu dipahami sebagai apa, Bah? Banyak orang yang berbicara tentang Indonesia dengan 4 pilar negaranya Bang Iksan. Tetapi dalam hal ini kita pun harus akui bahwa seharusnya keempat pilar negara tersebut tidak hanya menjadi buah bibir saja atau hanya menjadi masukan bagi akalnya saja. Seperti bagaimana merah putih, lambang kebanggaan bangsa kita sendiri. Bukan hanya merah dan putihnya yang harus kita lihat di situ. Tetapi merah putih itu memiliki kandungan yang luar biasa. Bukan merah itu darah, putih itu tulang, bukan hanya seperti itu. Kalau Bang Iksan tahu jahe? Tahu, Pak. Nah, jahe tersebut di dalamnya tidak harus ada tulisan Bang Iksan. Untuk obat masuk angin dan lain sebagainya. Ini jahe beneran, Pak ya? Jahe beneran, jahe beneran. Ini jahe beneran Bang Iksan. Bukan jenah herang nih, Pak. Bukan. Ini kita berbicara tentang kebangsaan ya. Abah tidak berani plesetan itu. Siap, Bah. Tidak berani. Jadi kalau kita berbicara jahe, tidak pernah kita temukan ada satu huruf di dalam jahe tersebut yang mengatakan sebuah kandungannya. Tetapi manakala kita konsumsi jahe tersebut, ternyata kandungan di dalam jahe tersebut berkhasiat menghilangkan masuk angin, pegal-pegal, melancarkan pernapasan dan lain sebagainya. Merah putih itu lebih daripada jahe. Dia memiliki 3 kandungan yang luar biasa. Ada kehormatan bangsa, ada harga diri bangsa, dan ada kebanggaan bangsa itu sendiri. Andai 3 hal ini tidak dipahami oleh masyarakat kita, tentunya warga negara Indonesia, maka dia tidak akan pernah bisa mencintai tanah air yang sangat luar biasa ini.
Itu salah satu contoh. Hal yang kedua Bang Iksan, tidak lagi kita harus butuh dalil, tidak butuh hadis, butuh referensi-referensi yang lain untuk mencintai bangsa dan negara kita. Kenapa? Wah, merinding nih, Bah. Karena kita sudah terlahir di Indonesia. Gitu loh. Kalau kita masih meminjam kalimat-kalimat sakti untuk mencintai bangsa ini, seolah-olah kita bukan terlahir di Nusantara. Sementara setiap pagi kita dengarkan Bang Iksan, atau mungkin di penghujung siaran televisi kita dengarkan senandung berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Bait pertama saja dari Indonesia Raya itu bagaimana Bang Iksan? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu satu kalimat sakti yang kita ucapkan sebagai warga negara, berjanji terhadap diri sendiri untuk mencintai tanah airnya. Dan jikalau itu tidak dianggap sebagai kalimat yang lebih sakti daripada kalimat apapun, lalu kita harus mencari referensi kemana lagi? Dan dalam lagu itu, bangunlah jiwanya yang pertama, baru kedua raganya. Baru raganya. Artinya bahwa masyarakat Indonesia itu sebetulnya sudah mencintai tanah airnya. Hanya saja sekian banyak warna, sekian banyak kebutuhan, dan lain sebagainya, hingga mereka ada yang sedikit berkurang kecintaan atau mungkin lupa untuk bagaimana cara mencintai tanah airnya. Nah, Mbah, saya potong gini, Mbah. Abah bilang, ini banyak pemimpin yang hanya bisa bicara 4 pilar. Ini krisis dari sebuah kebangsaan, kebohongan publik dari para pemimpin kita, atau memang ada jarak antara kata dengan perbuatan? Mungkin semuanya itu masuk poinnya Bang Iksan. Karena jikalau kita berbicara terhadap seorang pemimpin, Pancasila telah merumuskan semua itu di sila yang keempatnya. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat apa namanya? Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, seperti itu. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Seorang pemimpin ialah seseorang yang harus memiliki hikmat, yang kemudian melahirkan sebuah kebijaksanaan dalam mengambil satu sikap, satu keputusan. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan permasalahan bangsa, andai dia pun tidak pernah bisa menyelesaikan pribadinya sendiri. Bagaimana mungkin dia mau menghapuskan nepotisme, korupsi dan lain sebagainya, sementara dia belum bisa menyelesaikan tentang kecukupan bagi dirinya sendiri. Maka dalam hal ini, sila yang keempat dari Pancasila tersebut ialah mewajibkan secara tidak langsung, mewajibkan siapapun yang menjadi seorang pemimpin, dia adalah seseorang yang memiliki hikmat agar terlahir sebuah kebijaksanaan yang dibuat dalam bentuk regulasi-regulasinya, begitu. Nah, apa yang terjadi ke depan nih, Bah? Ketika Abah sebetulnya mengatakan ada krisis kebangsaan saat ini. Jadi, Bang Iksan, kita suka ataupun tidak harus kita akui bahwa selama ini maraknya bukan hanya sekedar isu tentang radikalisme, tentang terorisme, tentang bagaimana yang dulu Indonesia itu kuatnya dengan gotong royong, dulu Indonesia itu kuatnya dengan saling menghormati satu sama lain. Nilai-nilai tersebut sudah jarang kita temukan hari ini. Mungkin bisa dikatakan sudah tidak ada yang bernama gotong royong. Begitu Bang Iksan. Kemudian gotong royong tersebut digantilah di era yang sekarang secara otomatis dengan individualisme. Sudah tidak ada lagi saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Jangankan antara kawan dengan kawan,
antara saudara dengan saudara sekarang sudah terlihat masing-masing saja. Individualis. Bangsa ini sakit. Sakitnya karena memang rumusan-rumusan pertama tentang nilai-nilai luhur bangsa yang bernama gotong royong tersebut, yang bernama musyawarah tersebut, sekarang sudah tidak lagi diindahkan oleh putra-putri bangsanya sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita tidak mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah hancur, sementara poin-poin penting yang dibangun dan menjadi dasar bangunnya negara Indonesia sudah tidak lagi kita gunakan. Itu loh. Sekarang silakan Bang Iksan cross check kemanapun, gotong royong dalam sisi yang mana. Hanya sebuah nama saja mungkin, Partai Golongan Karya contohnya, atau apa saja, hanya sebuah nama saja. Tapi di dalamnya apakah kita mengetahui gotong royong itu dalam bentuk yang seperti apa? Dulu kita menemukan banyak peranan setiap TNI Polri berpadu dengan masyarakat membangun sawah, ladang, membangun jalan-jalan desa, mereka kelola. Sekarang jarang kita temukan itu. Itu loh. Dulu kita saling tolong-menolong, bantu-membantu. Yang mampu membantu yang kesulitan, yang sulitnya pun mau mengerjakan apapun itu. Apa yang paling menjadi penyebab faktor utama rusaknya kebangsaan dan nilai-nilai gotong royong yang ada di masyarakat? Memang modernisasi itu tidak bisa kita cegah. Itu pun sebuah tuntutan, sebuah jalan hidup yang harus ditempuh. Bagaimana mungkin kita bisa menyetop gaya hidup yang dipertontonkan ke masyarakat kita tentang kebarat-baratannya di Eropa sana yang dikonsumsi oleh anak-anak kita sekarang. Itu berpengaruh besar terhadap mental, terhadap kejiwaan anak-anak kita, Bang Iksan. Gitu loh. Tapi kan ada Badan Pembina Ideologi. Makanya di sini kesadaran berbangsanya, Bang Iksan, kesadaran dalam berbangsa, bernegara, ini yang memang harus terus-menerus disosialisasikan oleh pihak-pihak terkait tentunya, karena memang sudah ada lembaganya itu. Nah, di saat kita berbicara tentang keutuhan NKRI itu sekarang semuanya mengatasnamakan NKRI, Bang Iksan. Yang ini mengatasnamakan NKRI, golongan B mengatasnamakan NKRI, kanannya mengatasnamakan NKRI. Pakai harga mati lagi. Pakai harga mati semuanya. Semakin kita bingung. Setelah semuanya mengatasnamakan NKRI, ada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini pemerintah, yang mengklaster bahwa ini ialah radikal, bahwa ini ialah terorisme, gitu kan? Nah, klasifikasi yang diterapkan pemerintah udah benar? Nah itu, makanya Abah sampaikan bahwa pemerintah wajib hadir tentang regulasi radikalisme dan terorisme. Jadi selama ini nggak hadir negara, Pak? Tidak hadir. Kenapa tidak hadirnya? Karena mereka tidak membuat regulasi itu. Andai saja pemerintah hadir dengan regulasinya, maka kita tahu batasan-batasan mana. Jadi Abah ingin bilang bahwa pihak-pihak yang sekarang disinyalir beraliran keras atau memiliki tendensi teroris sebetulnya salah, Bah. Kelompok-kelompok itu sebetulnya bukan bagian dari aliran-aliran yang menggunakan agama sebagai sebuah kekerasan. Karena Abah selalu percaya bahwa tidak ada satu agama manapun yang menganjurkan penganutnya, pemeluknya untuk berbuat radikal. Abah percaya itu. Tidak ada satu agama manapun yang memberikan satu ajaran, satu tuntunan terhadap pemeluknya untuk melakukan tindakan di luar daripada pri kemanusiaan.
Artinya Pak, lebih jauh lagi bahwa klasifikasi terorisme, kekerasan beragama adalah bagian dari politisasi. Begini Bang Iksan, kalau Islam, Indonesia 80% Islamnya nih, dan negara terbesar, Muslim terbesar, negara Muslim terbesar di Asia, dengan 260 juta jiwa warganya, 80%-nya ialah beragama Islam. Abah pertanyakan terhadap Bang Iksan, jikalau Islam di kita itu terlahir dari sebuah radikalisme, kenapa sampai hari ini Borobudur masih berdiri dengan gagah? Iya Pak. Ya, kenapa Prambanan sampai hari ini berdiri dengan gagah? Bahkan di Banten, di daerah kita sendiri Bang Iksan, ada kelenteng yang di belakang daripada Surosoan, Keraton Kesultanan Banten, sampai hari ini justru terawat dengan baik, dan kita sering hilir mudik masuk ke situ, menjadi destinasi wisata, gitu kan? Artinya ialah Muslim yang dibawa oleh para leluhur kita dahulu ke bangsa ini, ke Nusantara ini, ialah Muslim yang tidak menggunakan gaya-gaya yang radikalisme. Ya kan? Justru mereka bagaimana tidak merubah wadahnya, tapi isinya yang dirubah. Salah satu contoh Bang Iksan, seperti bagaimana tahlilan di kita. Emang di sananya, di Muslim negerinya ada. Kalau Abbas selalu mengkategorikan ada Muslim negeri, ada Muslim swasta Bang Iksan. Apa artinya itu Pak? Kalau Muslim negeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan duriahnya itu orang-orang yang jelas memiliki amanat langsung dari Allah, dan di dalam tubuh duriah Nabi pun ada darah Nabi di dalamnya, dan itu pun darah-darah pendakwah. Kalau kita kan hanya mendengar dari mereka, sampai hadis dari Nabi ke kitanya pun tidak ribuan hadis, hanya 1-2 saja yang baru kita hafal. Artinya Abbas selalu menggunakan kata swasta di situ karena kita tidak mendengar langsung dari pembawa agamanya, makanya kita Islamnya Islam swasta nih. Begitu Ustaz. Nah, artinya begini, bahwa seorang nabi sekalipun, beliau tidak pernah menganjurkan untuk kekerasan. Bahkan non-muslim pada zaman Nabi pun itu Nabi tolong, Nabi bantu, dan tidak pernah Nabi usik. Lalu Nabi berperang itu jikalau sudah melalui tahapan negosiasi, lobby politiknya Nabi dengan non-muslim tersebut sudah mentok baru. Tapi selama ini masih bisa didiskusikan, masih bisa dimusyawarahkan, semuanya baik-baik saja, gitu loh. Nah, solusi untuk membangun kesadaran dan pendidikan kebangsaan. Nah, ini yang harus sama-sama sebetulnya. Sama-sama semua bergerak, dari kepemerintahan, semua lembaga-lembaga, dan masyarakatnya juga. Karena bagaimanapun pemerintah harus hadir membuat satu formula agar ada mindset yang bergeser dari yang sekarang. Bukan hanya sekedar mengetahui tentang berbangsanya saja, tetapi bagaimana dia berkontribusi untuk bangsa itu sendiri, gitu loh. Bukan hanya sekedar mencintai tanah air, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun itu. Abbas lebih sepakat bahwa mengkaryakan anak bangsa di hal yang terkecil, di zona yang tersempit, yaitu di lingkungannya sendiri. Bagaimana dia bisa memberdayakan kampung halamannya sendiri atau rumahnya sendiri terhindar dari segala sesuatu yang bisa merusak ke-NKRI-an ini, gitu loh. Berat ini, Pak. Sebetulnya tidak berat, Bang. Nah, gimana nih, Pak? Cuma memang kondisi anak-anak kita sekarang, di saat kita dorong dia untuk menghadapi globalisasi, demodernisasi, pengetahuannya belum cukup, Bang Iksan. Kemampuannya. Kita paksa mereka untuk mundur
untuk kembali bercocok tanam, bertani dan lain sebagainya, mereka pun tidak mau itu. Nah, kondisi ini, kondisi yang sekarang ini pemerintah wajib hadir untuk menyediakan lahan-lahan fasilitas lah buat mereka. Fasilitas yang bisa menjadikan mereka itu mau berbuat untuk pribadinya dan tentunya untuk bangsa ini. Gitu loh Bang Iksan. Nah, Bah, pemimpin bangsa saat ini yang rasa kebangsaannya dikagumi siapa kira-kira, Pak? Untuk apa? Kalau Bang Iksan sendiri? Saya nggak ada, Pak. Sebetulnya semua pemimpin kita ya, dari mulai dimerdekakannya oleh Bung Karno ya, sampai sekarang presiden yang keberapa Bang Iksan? Soekarno, Soeharto, Habibie ya, Gus Dur, SBY, Megawati, Jokowi ketujuh sekarang ya, ketujuh. Semuanya itu Abah percaya mereka mencintai tanah airnya sendiri. Hanya mungkin dari cara mengapresiasikan bentuk kecintaannya saja yang berbeda. Tidak mungkin seorang TNI seperti bagaimana Pak SBY tidak mencintai tanah air, itu bohong besar namanya. Pasti beliau mencintai tanah air. Dan tidak mungkin juga seorang Kiai Gus Dur almarhum tidak mencintai tanah airnya, karena dia berasa nyaman mempelajari pengetahuan agama di tanah airnya sendiri. Ataupun orang sipil biasa seperti Bapak Jokowi sekarang, mustahil jika dia tidak mencintai tanah airnya sendiri. Sampai kurus kering Bang Iksan badan beliau itu, kasihan sekali ya kan, dengan permasalahan yang terjadi sekarang. Apalagi kita tahu sendiri di 2019 beliau baru memimpin dan baru 3 tahun ke sekarang, dan di 2020 sudah dihajar pandemi. Program-program yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik karena anggaran pun habis. Itu yang kita dengar sih kan dari berita-berita, anggarannya habis semua dikarenakan COVID. Entah benar dan tidaknya itu urusan mereka. Yang pasti itulah yang kita lihat dan kita dengar dari media. Nah, semua pemimpin-pemimpin di Indonesia tidak ada satupun yang jelek. Semuanya baik. Dan jikalau hari ini, bagaimana dengan Pak Jokowi? Pemimpin Indonesia siapapun, bukan Pak Jokowi saja, pasti akan berhadapan dengan situasi yang sama. Situasi yang sulit, Pak. Situasi yang sulit. Ditambah lagi dengan permasalahan pandemi, yang ini isunya bukan cuma isu di tanah air, ini isunya udah global. Memang global, udah dunia. Gitu loh Bang Iksan. Jadi Abah juga sering dengar di lapangan bahwa oh ini gara-gara presidennya Pak Jokowi akhirnya begini, oh ini bisnis pemerintah dengan rakyatnya dan lain sebagainya. Padahal kalau kita pahami, masa Pak Jokowi tega sih berbisnis dengan rakyatnya? Tidak mungkin. Justru beliau sampai kurus kering begitu. Jadi kalau bukan Jokowi, siapa yang berbisnisnya Bang? Sepertinya tidak ada Bang Iksan, sepertinya. Karena kalau kita pun nggak pernah mungkin bisa berbisnis, nggak punya kita rumah sakit ya Bang Iksan. Nah kemudian Mbak, nggak kerasa nih udah mau 30 menit. Jadi ketika kita bicara tentang kebangsaan, nah prediksi Abah, mestinya di usia yang sudah 74 Pak ya, Indonesia ini 75 ya. Nah kira-kira Pak, kira-kira seharusnya kualitas kebangsaan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh Indonesia? Amerika butuh 101 tahun untuk menjadi negara yang adidaya. Dan jikalau kita harus menjadi tolak ukur, maka Indonesia butuh waktu 25 tahun untuk menjadi negara yang dihargai oleh seluruh bangsa di dunia ini. Dan Abah yakin dan percaya, kita itu bangsa yang besar Bang Iksan. Bangsa yang besar yang tidak lagi harus diajarkan tentang bagaimana berperang,
bagaimana meningkatkan ekonomi, bagaimana meningkatkan swadaya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena 17.000 pulau itu dengan 16.000 bahasa di Indonesia ini diwakili oleh seluruh raja-raja, Bang Iksan. Kita ini bangsa yang memang sudah besar sedari dulu, yang terlahir dari keturunan Raja A sampai B sampai C sampai nggak ada abjadnya lagi tuh. Gitu kan, bangsa yang sangat ditakuti. Maka dari itu Abah sangat percaya bahwa Indonesia suatu saat nanti akan menjadi bangsa yang ditakuti, bangsa yang dihargai, bangsa yang bisa kita banggakan. Oke. Gitu loh. Terima kasih Bang sudah menanamkan keyakinan pada kita agar selalu optimis dan percaya bahwa bangsa ini akan besar, bangsa ini akan jaya. Amin. Terima kasih Bang. Sama-sama, Jangan Bang kapok, Iksan. insya Allah Siap. kita akan undang Abah lagi untuk topik-topik yang Siap. memang memberi semangat dan Siap. inspirasi untuk kalangan muda. Siap Bang Terima Iksan. kasih Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.